dari kelompok 1 ingin menceritakan tentang ular dan kata. Perkenalkan, nama saya Mariana Saragelu, biasa dipanggil Sarah. Saya sendiri berperan sebagai narator. Di samping kanan saya, nama saya Charona Lipawahang, biasa dipanggil Olin. Saya berperan sebagai katak. Di samping kiri saya, nama saya Linus Limanmaking, biasa dipanggil Randy. Saya berperan sebagai ular. Selamat menyaksikan. Ular dan kata diceritakan pada musim kemarau yang sangat panjang. Semua kolam sudah mulai mengering. Seekor katak sudah tidak tahan hidup karena kulitnya kering. Ia mencari air setetes pun saat itu sangat sulit. Tiba-tiba datanglah seekor ular yang sangat besar. Melihat kedatangan ular, sang katak lari karena ketakutan. Anehnya, ular justru menyapa sang katak. Hai kata, kau jangan takut denganku. Aku tidak akan memangsa binatang kecil sepertimu. Bagiku, engkau hanya menempel di gigiku. Aku makan hanya sebulan sekali. Makananku adalah domba, rusa, dan binatang besar lainnya. Oh ular, itu tidak akan menerkamku. Wahai ular yang baik, apakah masih ada kolam yang saat ini airnya belum kering? Aku sudah tidak tahan lagi untuk hidup. Setiap hari yang kutunggu hanyalah datangnya hujan. Ular tersebut mengetahui bahwa masih ada satu kolam yang belum mengering. Ular pun bersedia mengantar sang katak ke kolam tersebut. Mulainya katak terlihat ragu-ragu. Ia takut jika ular akan menipunya karena sudah merasa tidak bisa berdaya. Jika harus berjalan jauh, tanpa terasa sampailah mereka di sebuah kolam. Kolam tersebut airnya tinggal sedikit. Hai kata, tinggallah di sini sampai hujan tiba. Dengan senang hati, katak melompat dari punggung ular. Katak langsung masuk ke kolam dan berbisik. Ya Tuhan, Engkau masih memberiku umur panjang. Ular yang baik hati, terima kasih atas bantuanmu. Engkau telah menyelamatkanku dari bencana kekeringan. Kini musim kemarau hampir berlalu. Sedikit demi sedikit, air jatuh ke bumi. Hal tersebut menandakan musim hujan akan tiba. Akhirnya, katak dan ular menjadi sahabat yang baik. Hai teman-teman, terima kasih karena sudah menonton cerita kami. Terima kasih. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menceritakan tentang karang laut dan ikan badut. Perkenalkan, nama saya Adelbertus Olaruwahang, biasa dipanggil Aldo. Saya sendiri berperan sebagai narator. Di samping kanan saya, Nama saya Urbanus Sangabolitokan, biasa dipanggil Santo. Saya berperan sebagai ikan badut. di samping kiri saya, Hai teman-teman, nama saya Carmela Sidomakin, biasa dipanggil Chelsea. Saya berperan sebagai karang laut. di samping teman saya, Hai teman-teman, nama saya Felix, biasa dipanggil Feli. Saya berperan sebagai karang laut. selamat menyaksikan karang laut dan ikan badut.
Di dasar lautan biru yang luas, hiduplah sekelompok karang laut. Mereka hidup dengan damai dan menjadi tempat tinggal para binatang laut. Para binatang laut sangat menyayangi dan melindungi mereka. Pada musim hujan yang berkepanjangan, air laut semakin naik. Banyak ikan ketakutan dengan isu banjir. Karena air laut semakin meluap, angin laut kencang, dan hujan tidak kunjung reda. Ombak laut semakin menghempas kencang. Hal itu membuat ikan badut hampir terbawa derasnya air laut. Tolong aku. Ikan badut, kemarilah, berlindung di bawah tubuhku. Arus laut sangat deras. Baiklah, aku akan ke situ. Aku takut terbawa arus air. Aku akan berlindung di bawahmu sampai air laut surut. Ikan badut, jika arus laut besar, kamu jangan bermain-main. Aku tidak bermain-main. Aku sedang mencari temanku. Terima kasih, kamu sudah menyelamatkanku dari bahaya. Sama-sama ikan badut, sesama penghuni lautan, kita harus saling menolong. Teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan cerita kami. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menceritakan tentang lebah dan semut. Perkenalkan, nama saya Cirila Alicia Salma Ira, biasa dipanggil Salma. Saya sendiri berperan sebagai narator. Di samping kanan saya, Minhal Alfisano Anaconda Lamarwang, biasa dipanggil Iksan. Saya berperan sebagai lebah. di samping kiri saya, Nikomedes Quantum dipanggil media, saya berperan sebagai semut. selamat menyaksikan. Lebah dan semut. Ada seekor anak lebah yang ditinggal mati ibunya. Kini ia hidup sebatang kara. Ia memutuskan untuk hidup mengembara. Akhirnya, ia sampai di gurun pasir yang luas. Di tengah gurun, ia merasa haus dan lapar. Aku harus mencari makan dan air. Akan tetapi, aku harus mencari kemana? Ia bersikeras mencari makanan dan air. Dodo terbang cukup lama. Dari kejauhan, Dodo melihat makanan dan air. Ia pun mendekatinya. Akan tetapi, ia kecewa karena hanya ada hamparan pasir. Dodo kembali terbang menyusuri gurun. Tiba berapa lama, ia bertemu seekor semut. Semut tersebut kesusahan membawa telurnya. Dodo pun mendekati semut. Hai semut, siapakah namamu? Namaku Didi, siapa namamu? Aku Dodo. Apakah kamu mau menjadi sahabatku? Didi pun mengangguk senang. Kalau begitu, mari kita mencari makan dan air. Mereka bergegas pergi mencari makanan. Mereka akhirnya menemukan makanan dan air. Hei, di sini ada air. Mari kita minum. Setelah itu, mereka segera makan dan minum sepuasnya. Dodo dan Didi kini hidup rukun.
Hai teman-teman, terima kasih karena sudah menonton cerita kami.